Alhamdulillah kembali di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Kita masih berada di Masjid Al-Aqsa Perumahan Prima Lingkar Asri Jati Bening Bekasi. Dan tema kita hari ini tentang laki-laki harus kuat, perempuan harus serba bisa. Tadi sebelum iklan ada pertanyaan dari ibu yang berasal dari Halim ya. Pertanyaannya adalah kepada Ustazah Ina Rotul, apa amalan utama bagi wanita supaya pahalanya setara dengan laki-laki tapi tetap menjaga hormat kepada suami? Silakan Ustazah. Amalan apa yang setara dengan laki-laki, tapi tidak melupakan kodratnya sebagai wanita, maka sesuaikan dengan perannya masing-masing ya Bu. Tapi jangan meninggalkan amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maka laki-laki dan perempuan setara seimbang dalam hal iman, amal soleh, dan dalam kesabaran serta ketaatan. Dan sesuaikan dengan perannya masing-masing. Jika memang ibu-ibu kaya raya banyak harta, jadilah Khadijah. Siti Khadijah itu mendukung Rasulullah dengan harta bendanya, dengan support dakwah melalui harta. Kalau memang memiliki peran intelektual yang bagus, maka jadilah seperti Sayyidatina Aisyah. Dengan kecerdasan beliau meriwayatkan hadis. Kalau memang tidak punya harta, tidak punya ilmu, maka boleh menjadi ibu rumah tangga yang luar biasa hebat seperti Fatimah, yaitu dengan menzikirkan 3 hal. Apa aja itu Bu? Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Subhanallahnya berapa kali? 33 kali. Alhamdulillahnya 33 kali. Dan Allahu Akbar 34 kali. Itu dikatakan Rasulullah setara dengan memiliki seorang pembantu. Ibu-ibu punya pembantu semua? Siapa pembantunya? Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berzikir tadi sebagaimana yang dilakukan oleh Siti Fatimah. Dan jika memang kita berperan sebagaimana istri Fir'aun, siapa itu istri Fir'aun? Asia, yang suaminya na'udzubillahi min dzalik, maka bisa berjuang dengan kesabaran yang insya Allah nanti akan dibangunkan sebuah rumah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan memilih mau jadi siapa, perannya yang mana, ukur kekuatannya kita masing-masing, karena dari setiap kita memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Likulli syai'im maziyah. Maka kita lihat siapa yang bisa menjadi role model kita dari para sahabat-sahabat pejuang Rasulullah yang dulu hidup di masa kejayaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, terima kasih Ustazah. Siapa lagi yang mau nanya Bu? Nah, yang kerudung merah boleh ke Ustadz Saleh Sofyan. Silakan Ibu. Perkenalkan, saya Wiwin dari Majelis RKI Mentari Bening. Saya mau bertanya kepada Ustadz Soleh Sofyan. Pertanyaannya Ustadz, kenapa laki-laki atau suami kalau diminta tolong sama istri agak susah, lama. Contohnya suruh buang sampah. Jawabannya iya entar. Akhirnya saya kesel, jadi dikerjakan sama saya sendiri. Pertanyaannya Ustadz, gimana menyikapi suami seperti itu dan supaya peka gitu Ustadz. Terus ibu-ibu yang lain apakah sama seperti itu? Mungkin itu aja Ustadz pertanyaan dari saya. Ustadz, ini mungkin lebih ke curhat Ibu ya. Lebih ke curhat terus nanya, Bu sama nggak nasib kita gitu ya. Baik, Ustadz Saleh Sofyan silakan. Saya mau jawab bingung. Bingung ya Ustadz? Karena saya terdakwanya. Gini, tadi Habib sudah kasih prolog loh ya. Perempuan itu punya sifat multitasking. Tangannya pegang piring nyuci, kakinya jagain pintu supaya anak enggak keluar, mulutnya mencucu ngomongin lakinya kan gitu ya.
Betul nggak? Ya, itu bagi perempuan. Nah laki-laki terbalik, dia punya task oriented, di mana otaknya selalu fokus dengan apa yang di depan mata. Dan itu bagi laki-laki tugas utama. Dia pegang HP, sekalipun main games, maka dia sebut itu tugas utama. Dia sedang istirahat, maka dia sebut itu tugas utama. Maka ibu sering dapatin laki-laki kalau lagi pegang HP atau pegang komputer, kemudian manggil ayah, ayah. Ayahnya kagak dengerin. Itu bukan lakinya ibu budek. Paham nih? Halo, paham? Bukan, tapi memang otaknya lebih fokus pada satu titik, task oriented. Paham nih? Itu yang pertama. Yang kedua, perempuan itu lebih pada sisi punya responsif yang tinggi. Karena responsif yang tinggi itulah biasanya kecenderungannya pingin cepet. Ketika laki-laki yang punya task oriented tadi, iya, ayah buangin sampah, iya. Betul? Kata iya suami itu artinya nanti tunggu ini selesai. Tapi bagi wanita yang punya sifat reaktif, itu kalimatnya iya itu adalah sekarang. Ada yang beda? Ada komunikasi yang tidak muncul di antara keduanya. Iya artinya nanti, si perempuan iya artinya sekarang. Akhirnya ketika laki-laki selesai tutup laptop, kemudian dia ambil tong sampahnya udah kosong bib. Kenapa? Karena isinya udah kadung ngedumel. Ya kan nggak ada warna sekarang ya. Nah lah akhirnya si istrinya buang sampah. Lakinya ketika nyamperin tong sampah, didapatinya istrinya bibirnya udah manyung 2 senti. Lakinya ngomong, salah apa saya? Kan udah mau bantuin nyelesain buang sampah. Kata bininya udah Paham nih? Halo? Pahami 2 karakter itu. Artinya jalan tengahnya apa bunda? Kalau bicara dengan suami gunakan kata-kata pasti. Ayah tolong buang sampah sekarang. Bisa? 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 Ayo harus jelas. Ayah bisa enggak tolong ibu? Ayah bisa enggak transfer kasih duit mama? Sabar. Bisa enggak kasih duit? Kalau enggak, oh maaf. Soleh Sofyan di WA sama istri, ayah bisa enggak transfer duit? Oke-nya 2 bulan ke depan. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih Ustadz ya. Ini kayaknya memang menjadi PR buat para laki-laki ya. Perlu kata sekarang Bu, ini urusan sampah aja jadi ribut di rumah tangga ya. Masya Allah, mudah-mudahan Ibu setelah ini suaminya paham, istri juga paham ya. Istri saya juga Ica, tolong paham ya. Semoga semua rumah tangga bisa saling memahami apa tugas dan fungsi masing-masing dan karakternya masing-masing ya, Masya Allah. Nah sekarang kita meminta kesediaan Habib Nabil untuk merangkum semua pertanyaan dan tema kita hari ini dalam 1 menit bermakna bersama Kalam Hati. Silakan Habib. Allah menciptakan kita itu tidak sia-sia. Ya, Allah menciptakan kita dengan satu hikmah tertentu. Mau kita dijadikan perempuan atau laki-laki, semua punya visi dan misi masing-masing. Ya. Dan Allah berikan kepada perempuan maupun laki-laki potensinya masing-masing. Ya. Maka tugas kita bukan protes dengan itu. Ya. Tugas kita adalah Allah sudah ciptakan, sudah kasih potensi, kita laksanakan sebaik-baiknya.
Ya, ingat yang namanya hidup adalah untuk akhirat. Tolong kita semua mulai saat ini tidak kemudian mempertentangkan antara laki dengan perempuan, mana lebih mulia, mana lebih hebat, mana tidak. Tapi saling berbagi, saling bekerja sama, saling kemudian memahami satu dengan yang lain. Dan insya Allah dengan itu semua kita semua akan bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakannya. Masya Allah, terima kasih buat Habib, terima kasih Ustadz Soleh Sofyan, Ustazah terima kasih banyak. Dan buat tadi adik kita yang sudah membacakan Quran yang indah sekali ya, Yasmin terima kasih juga. Dan ibu-ibu yang hadir terima kasih ibu ya, semoga semuanya bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Dan buat teman hati yang dirahmati Allah yang ingin masjidnya didatangi atau dikunjungi oleh tim Kalam Hati, silakan langsung saja kirim komen atau DM di Instagramnya @dikalamhati dan jangan lupa follow Instagramnya @dikalamhati dan jangan lupa subscribe YouTube channel Kalam Hati ya. Insya Allah banyak konten-konten yang bermanfaat di sana. Baik, terima kasih juga buat Masjid Al-Aqsa ini yang luar biasa, Masya Allah semoga menjadi keberkahan. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya, tetap di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.